Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi ini di Masjid Al-Jabbar kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya ada hal-hal yang dari perintah Allah, yang dari takdir Allah yang kita benci. Wa asa an takrahu. Ada hal yang kita tidak sukai. Wa huwa khairul lakum, akan tetapi itu baik bagi kamu. Ada juga hal-hal yang kita sukai, akan tetapi itu buruk bagi kamu. Kemudian ditutup dengan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ditutup dengan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka para jamaah sekalian, dari firman Allah ini, ayat Quran ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya bagaimana cara kita menyikapi takdir. Menyikapi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan-ketentuan yang Allah takdirkan kepada kita, itu kita benci. Tetapi ada kebaikan di dalamnya yang tidak kita ketahui, ataupun diketahuinya terlambat. Ada juga hal-hal yang kita benci, padahal itu hal yang baik bagi kita. Nah, Allah mengetahui segala hal itu karena Allah mengetahui akan masa depan. Maka dalam Al-Quran dikisahkan juga kisahnya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Itu dikisahkan di surat Al-Kahfi. Ketika itu Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, saya ingin belajar tentang hikmah. Baik, tapi syaratnya satu, kamu harus jangan bertanya. Tapi saya yakin, lantas tati ma'aya sobro, kamu tidak bisa bersabar bersamaku. Enggak, insya Allah, satajiduni minas sabirin. Insya Allah, engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, singkat cerita, Nabi Khidir melubangi sebuah perahu. Ya, perahu milik nelayan yang pencariannya itu, mata pencariannya nelayan, berlayar. Nah, kemudian bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Nah, betul kan? Nah, Anda tidak merasakan, Anda tidak sabar. Kemudian selanjutnya, kemudian di akhir dijelaskan, kamu tidak akan bisa sabar, maka saya jelaskan saja, sudah sampai di sini. Kenapa saya melubangi perahu tadi? Karena kalau perahu tadi berlayar, di depan sana itu ada raja atau penguasa yang zolim yang akan mengambil perahu tadi, dan bisa saja terbunuh si nelayannya. Maka saya lubangi. Mengapa bisa melakukan itu? Karena Nabi Khidir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang masa depan. Nah, coba kita merefleksikan, kita lihat kalau saja kita yang menjadi seorang nelayan tadi. Bila kita menjadi seorang nelayan tadi, para jamaah sekalian,
Maka sikap kita bagaimana? Ketika melihat perahu yang dipakai untuk mencari mata pencaharian kita, kemudian rusak, tidak bisa berlayar. Yang bisa kita lakukan apa? Bersabar. Bersabar. Pasti marah-marah ada, tapi setelah itu pasti bersabar. Kemudian, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan tentang masa depan, seperti ke Nabi Khidir kepada kita selaku nelayan, bahwasanya di depan tadi ada raja yang zolim tadi, kita akan bersabar apa bersyukur? Kita akan bersyukur, Pak. Ya, betapa luar biasa. Jadi satu kejadian kita bisa bersabar atau bersyukur, pembedanya hanya pengetahuan kita tentang masa depan. Kalau kita tahu masa depan bahwasanya akan seperti itu, maka ketika dilubangi, alhamdulillah, syukur ya Allah, ini lubang jadi saya tidak berlayar dan saya tidak menjadi terzolimi. Tapi karena kita tidak tahu tentang masa depan, maka yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Maka dalam hadis riwayat Muslim itu di Rasulullah pernah berkata, ajaban li amril muslim, betapa luar biasanya seorang mukmin itu. Wa idza asabahu syarrun, kalau dia mendapatkan musibah yang buruk, syarrun. Jadi dalam bahasa Arab musibah itu sesuatu yang mengenai, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diartikannya kepada hal yang negatif saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab musibah itu artinya sesuatu yang mengenai kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Idza asabahu syarrun fa sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang buruk, maka dia akan bersabar. Tetap dari sabar itu mendapatkan pahala. Ya. Wa idza asabahu khairan, kalau mendapatkan sesuatu yang baik, fa syakar, maka dia bersyukur. Jadi betapa luar biasanya seorang muslim ketika mendapat musibah yang jelek menurut pandangan kita, karena belum tentu jelek menurut pandangan Allah. Nah, maka kita bersabar saja. Insya Allah ada hikmahnya. Maka kalau dianalogikan seperti ini, misalnya Bapak mau pergi ke luar negeri, ke bandara, kemudian telat. Nah, setelah telat tadi marah-marah, tapi yang bisa kita lakukan apa? Sabar saja. Nah, selang beberapa menit setelah itu ada kabar bahwasanya pesawat yang akan kita naiki tadi itu jatuh. Langsung bersyukur tidak, Pak? Langsung bersyukur. Padahal kejadiannya sama-sama tertinggal pesawat. Nah, maka bagaimana kita sebagai seorang mukmin menghadapi semua ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, ya tadi antara bersabar dan bersyukur. Kalau kita mendapat musibah yang dalam kacamata kita itu buruk, maka kita bersabar. Insya Allah ada hikmah yang luar biasa yang Allah berikan di dalamnya. Dan apabila kita mendapat sesuatu yang baik, maka bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ya, semoga ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga para jamaah sekalian, semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur dalam menghadapi kehidupan ini dan ketentuan-ketentuan Allah, baik itu yang baik di mata kita ataupun yang buruk di mata kita, karena semuanya Allah berikan yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Itu aja, semoga kita jadikan Allah menjadi orang-orang minas sabirin wa minas syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.